gue mau ngomong sama lo, ya. Ini yang gue harap ini terakhir sama apa pertama dan terakhirnya lah gue ngomong sama lo ngingetin ini gitu. Soalnya gue rasa lo juga udah dewasa gitu kan. Jadi lo juga gue rasa udah tahu lah mana yang harus lo lakuin atau enggak gitu lo ngerti nggak? Gue kemarin tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sama lo. Lo baik sama gue pun baik sama lo gitu kan. Kita pun satu bilik nggak ada namanya musuh-musuhan atau gimana. Cuman yang bikin gue gedek tuh dari first time pertama kali Salim kesini. Salim cerita ke aku terus. Si Putri ngomong gini 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 gini. Si Putri ngomong gini 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 gini. Maksudku, urusanku masalah aku, Indra, Salim, biar jadi urusan kami bertiga aja gitu loh. Jadi nggak perlu kamu sampai ngomong ke Salim gini 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 tujuannya untuk apa gitu. Enggak ada tujuan apa sih Beb sebenarnya. Aku cuma asal ngomong aja. Terus dia, Asal ngomong. iya, Maksudnya asal ngomong gimana? asal ceplok biasa aja, nggak mikir apa-apa. Dan terus Soalnya waktu awal datang dia juga nanya dengan aku. nanya apa? Eh itu laki ini datang ke sini bareng Angel kak katanya. Ya aku cerita lah ya. Terus Gitu-gitu. Terus dia pun juga nanya-nanya hal itu juga. Iya dia udah ngomong sama aku juga memang. Terus masalah apa yang kamu minta uang dia terus aku bilang awalnya memang dia nggak mau minta cuma lakinya itu yang minta itulah kak. Terus dia Ya kan ngomong aku, lagi ya aku udah ngomong sama kamu kan dari awal aku nggak mau nagih duit itu. ya aku udah dijelasin sama dia. Kata dia itulah suaminya ribet, kata dia udah nggak mau kerja kayak gitu itulah dia bilang. Ya nggak tahu lah cuma dia datang dia kesini juga aku bilang gitu. Kemarin tuh sebenarnya aku nggak ada masalah gimana, aku masih bisa sabar saling ngomong. Si Putri ngomong gini 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 gini, ngomongin katanya suami kamu malas kerja lah, suami kamu inilah, suami itulah, si Angel goblok ini udah di apa dibilangin, Aku pun emang aku ngomong udah gitu. dibilangin. Terus dia juga ngomong gini sama aku Salimnya. Aku juga udah ngasih tahu kok saya, ini namanya manggilnya saya pun juga udah ngasih tahu kok ke Angel tuh jangan sama dia lagi, malah dia terus-terusan aja sama dia gitu. Nah terus yang bikin gue emosi kemarin tuh bikin gue emosi tuh, maksud gue tuh udah selesai gitu, maksud gue si Indra pun suami gue sama si Salim pun udah video callan, udah deal-dealan, Salim juga udah setuju, maksudnya sebulan 1.000 itu pun Salim juga sudah setuju kan, nggak ada masalah apa-apa. Terus kemarin tuh pas aku balik habis dari aku keluar sama anak-anak tuh baru sampai sini tuh Salim cerita lagi di kamar, tadi si Putri mau ngomong lagi sama aku tapi keburu ada orang banyak jadi bilangnya nanti aja lah kalau nggak ada orang baru aku cerita ke kamu gitu, maksudnya mau cerita apa lagi Kemarin dia gitu. nanya kenapa dia marah-marah itu paling berantem sama lakinya bilang gitu. Dia udah baikan lagi nanti juga berantem lagi baikan lagi nanti balik lagi berantem lagi aku bilang gitu. Udah nggak ada lagi. Terus yang bikin aku makin emosi lagi, Mas Wandi manggil Salim di tempat kerja. Salim ngomong sama aku ngomong sama Mas Wandi kemarin. ya Mas Wandi katanya tahu dari kamu. Ya aku ngomong gini kemarin, kamu ngapain ngomong-ngomong lagi ke Salimnya? Ya kan kesian dia katanya gitu. Gak usah lah, kalau aku udah cerita sama kamu tuh gak usah lagi. Itu yang bikin aku emosi dan beb. Sebenarnya aku kemarin tuh mau manggil Mas Wandi tuh aku mau nanya sama dia gitu. Tapi aku pikir-pikir oh Mas Wandi pun taunya dari kamu gitu kan. Jadi makanya aku maunya sama kamu gitu. Dia kan ngomong sama Di tempat aku. kerja maksudku. Salim kesini tuh cuma buat bayar hutang. Salim ngomong sama aku ya. Gitu Dengerin. juga. Dengerin dulu, jangan potong aku. Salim kesini tuh cuma buat bayar hutangku. Duit 50 juta itu Salim mau balikin ke aku. Habis 50 juta itu lunas, Salim mau pergi dari sini, nggak mau terus kerja di sini, enggak. Dia ngomong sama aku kayak gitu. Nah kemarin dia ngomong sama aku, katanya itu si Wandi manggil aku di tempat kerja katanya, kenapa manggil apa, aku bilang gitu, iya katanya kamu disuruh balikin hutang ya sama suaminya Angel ya gini gini di apa, diancam lapor polisi ya gini gini segala macam. Aku langsung kaget dong, kok ada lancem apa ngancem-ngancem polisi. Aku langsung tanya sama Indra dong, aku sama suamiku, emang kamu ngancem-ngancem lapor polisi, aku bilang kayak gitu kan. Enggak pernah aku ngomong-ngomong ngancem polisi ke si Salim, kata kata si Indra kan. Aku bilang itu si Wandi tahu dari siapa, kata si Salim katanya tahu dari istrinya, aku bilang kayak gitu, berarti kan dari kamu, makanya aku kemarin mau manggil sama Mas Wandi kan nggak jadi, aku urusannya sama kamu, aku bilang kayak gitu kan. Aku kan ngomong sama Mas Wandi udah lah yang gak usah ngomong lagi dah. Kan dia nggak kesini ngapain? Itulah Angel minta apa uangnya balik ke Angelnya lagi. Ya makanya gue udah bilang terus, kan gitu. Tapi Mas Wadinya ngomong, aku bilang gini, kamu ngapain ngomong sama Salimnya lagi? Aku bilang gitu kan. Ya udah cukup tahu aja, nggak usah kamu nanya. Nah maksud gue tuh gitu,
cukup tahu aja Mas gitu Moninya maksud nanya gue lagi ke gitu. Salim, terus katanya gini, kesian Salimnya gitu. Ya udah biarin aja. Kan yang terus Salimnya ngomong, aku pun juga nggak mencicipi uang 50 juta itu katanya. Ya makanya maksudnya urusanku sama Salim suamiku biar kami bertiga yang selesaikan gitu. Jadi kayak kamu atau Mas Wandi, ya udah kalau emang cukup tahu ya udah cukup tahu aja gitu loh. Aku bilang juga gitu. Nggak perlu istilahnya ikut campur masalah urusan kami bertiga gitu maksud gue. Aku bilangin gitu juga. Dia kan pasti nanya Angel ngomong apa aja kemarin di bawah situ katanya. Ngulek-ngulek itu. Ya aku pasti jelasin lah. Terus dia ngomong, aku tadi nanya, ngapain nanya-nanya Salim, aku bilang gitu. Kamu pun kalau ngomong sama aku nggak boleh ngomong sama orang lain, aku bilang gitu. Kamu ngapain nanya-nanya sama orang, aku bilang gitu. Banyak. Gue tuh nggak mau gini loh Beb. Gue di sini lo tahu kan gue di sini istilahnya tuh. Dia kan juga ngomong sama gue. Angel juga di sini sementara tuh dia mau ngurusin warisan itu sama Nah, lakinya. ya Gitu. makanya urusan gue sama Salim sama Indra, pokoknya biar urusan jadi urusan kita bertiga aja gitu. Jadi misalnya kayak lo atau Mas Wandi nggak usah ikut campur, udah gue cuma mau ngomong itu aja gitu. Jadi cukup untuk ikut campur urusan gue sama Salim sama suami gue, udah gue cuma mau ngomong itu aja gitu. Kalaupun lo tahu ini itu ya udah lo cukup tahu aja gitu, nggak perlu sampai lo sampein ke Salim dulu. Suaminya Soalnya si Indra di sini, suaminya si Angel di sini gini 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 gini. Untuk apa? gak Si ada untuk suaminya si apa-apa, Indra, cuma cerita suaminya si aja. ya untuk apa kamu cerita? Terus Tujuannya kalau untuk apa? gak ada tujuannya Ya apa-apa, Beb. makanya nggak usah cerita. Dia kan Kalau nanya nggak ada apa? tujuannya untuk apa kamu omong kosong doang kan? Kalau nggak ada tujuan. Kalau kamu ngomong ada tujuan berarti kan ada maknanya. Kalau kamu ngomong nggak ada tujuan untuk apa? Cuma untuk memperkeruh keadaan doang kan? Enggak, aku Ya gak, kalau misalkan kamu ngomong nggak ada isinya untuk apa tujuannya? gak ada yang aku gak, cuma ngomong aja biasa karena dia nanya-nanya terus ke aku, ya aku jawab apa adanya Ya lah. just simple ngomong nggak tahu aku, nggak pernah aku ngurusin urusan dia, selesai. Nggak perlu manjang. Ya aku Kan juga bisa nggak kayak gitu. tahu. Kamu kan udah dewasa, Beb. Jadi kamu udah harus bisa milih mana yang harus kamu ikut campur, mana yang enggak. Kamu pun kalau misalkan ada orang lain ikut campur masalah kamu, nggak mau kan? Nah, kalau ada orang lain misalkan ikut campur masalah kamu, misalkan, nggak mau kan kamu? Nah, gitu aja dibalik gitu loh. Aku kan juga nggak pernah ngurusin urusan kamu, Beb. Ada orang luar ngomong gini-gini A B C D ke kamu, aku kan biasa aja, aku masih tetap nyapa kamu, aku masih baik sama kamu karena aku mikirnya kamu baik sama aku, nggak ada masalah sama aku. Jadi orang lain yang ngomong bla 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 itu ya udah aku cukup tahu. Tapi aku sama kamu tetap baik karena aku tetap nyapa kamu, tetap bercanda sama kamu. Aku nggak hiraukan omongan mereka. Gitu loh. Jadi kamu harus memilah mana yang harus aku ikut campur, mana yang enggak gitu loh. Dan kalau misalkan kamu ngomong sama Salim bla 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 nggak ada tujuannya, ya mending lebih baik diam nggak sih kalau menurut gue. Kalau kamu ngomong nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya, lebih lebih baik diam kan, gitu. Maksud gue tuh gitu, ngerti nggak? Jadi mulai sekarang ini pertama dan terakhirnya gue ngomong sama lo, stop ngurusin urusan gue, suami gue sama Salim. Udah urusan gue, suami gue sama Salim biar kami bertiga yang selesaikan. Even Mas Wandi pun, kalau misalkan kamu nanti boleh ngomong sama Mas Wandi, kamu kasih sampaikan ke dia. Kalau enggak, biar aku yang ngomong sama dia. Semalam pun sebenarnya aku sebenarnya mau ngomong sama Mas Wandi, cuman aku pikir-pikir kemarin ngomongnya Salim tuh, oh dia tahu dari istrinya. Oh berarti aku harus ngomong sama kamu dulu, baru aku ngomong sama Mas Wandi. Gitu loh. Awalnya aku ngomong sama dia, aku ngomong ya udah nggak usah ditanyakan lagi ke orangnya, malah nanya-nanya lagi ke orangnya, buat apa, aku bilang gitu. Kalau kamu udah tahu ya udah tahu aja gitu loh. Gitu maksud gue nggak mau memperkeruh keadaan. Beto juga suami gue sama Salim juga oke-oke aja udah gitu loh, nggak ada masalah gimana-gimana. Emang udah deal-dealan kayak begitu ya udah. Kan suami gue juga nggak maksa harus balikin ini enggak. Salim sendiri yang suruh carikan agent. Salim sendiri yang pengen kerja dengan Itulah tujuan kayak dia makanya begitu. bilang sama aku tuh mau Gitu loh. selesaikan si Angel tuh 50 juta, soalnya udah ditagih terus, aku kata dia, aku tuh udah dicaci maki sama keluarganya, sama keluarga keluarga dia, nggak kerja, nggak bisa balikin Iya duit. makanya, ini pun Salim ngomong sama aku kalau misalkan dia udah bisa melunasin duitku, dia udah bisa balikin duitku 50 juta tuh, dia balik, dia nggak akan di sini. Dia ke sini tuh karena di kampung dia nggak ada kerjaan, gimana caranya buat balikin. Makanya dia minta buat cariin agent buat ke sini cari kerja buat bayar duitku itu, habis itu udah selesai dia balik ke kampung lagi, nggak di sini. Dia ngomong ke aku kayak gitu loh. Ini pun baru berapa hari dia kerja di sini, dia ngomong nggak betah udah. Makanya aku minta sama kamu tuh, dia sekarang baru berapa hari aja udah ngomong nggak betah, apalagi nanti makin ada kayak omongan kayak begini begini begitu begini begitu begini begitu, makin makin nggak betah nanti dia kayak gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi mulai sekarang gue minta sama lo dengan baik-baik, stop deh gitu ngurusin urusan gue, bukan cuma urusan gue, belajar untuk nggak ikut campur urusan orang itu aja sih.
toh gue juga nggak pernah ikut campur urusan lo beb gitu. Lo ada masalah ini itu ini pun ada gue ikut campur, nggak ada kan? Masing-masing aja gitu loh maksud gue. Lo udah dewasa, nggak perlu kan gue arahin beb lo harus gini, lo harus gitu, nggak perlu kan. Lo juga bisa mikir kan udah, oh mana yang harus gue ikut campur, mana yang enggak, itu aja. Gue tuh sebenarnya gue sama lo baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Karena masalahnya kan emang mau ngomongin apa, paling masalahnya Salim aku bilang. Itu Aku aja. ada aku cerita sama dia. Kita aku bilang, kenal baik-baik ya, jangan sampai kita istilahnya ada bermusuhan atau sengketa atau gimana, jangan sampailah kayak begitu, apalagi kita satu bilik, makanya Salim nggak cuma mungkin nanya sama kan aku gimana gitu. ceritanya sih Kak dia bisa sampai ke sini. Ya aku ceritain lah. Ya kamu cuma ngomong aja, aku nggak tahu, aku nggak pernah ikut campur urusan dia, selesai. Tapi dia kalau aku bilang Gitu gitu loh. tanya terus, korek terus dia. Korek terus, dia kan cuma ngomong ke kamu, ngomong aja nggak tahu, mau dia kamu korek-korek kayak gimana, kalau kamu bilang kamu nggak tahu, dia mau ngorek kayak gimana? Semua tuh terpulang sama diri kita beb. Kalau lo ngomong aku nggak tahu apa-apa, orang Angelnya nggak pernah cerita, selesai. Dia mau ngorek kayak gimana kalau lo udah skakmat kayak gitu loh. Jadi udah deh, masing-masing aja gitu, urus hidup masing-masing aja gitu. Lo punya hidup lo sendiri, gue punya hidup gue sendiri, orang-orang di sini satu bilik ini punya hidup mereka sendiri, kita juga masing-masing di sini, kita di perantauan cari rezeki, cari kerja yang bagus, udah selesai. Kita di sini semua saudara, udah jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada kayak gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Jangan sampai istilahnya kita satu bilik itu terus gak teguran, gak apa, kan gak enak juga beb, satu bilik gak ada omong, gak ada tegur kan. Coba kamu bayangin kayak gitu, apalagi kita sama-sama di perantauan gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalkan kita sakit, kita ada apa-apa, pasti teman-teman di perantauan dulu yang pasti akan lebih dulu menolong, nggak mungkin keluarga yang di kampung sana gitu loh, ngerti nggak? Maksud gue tuh gitu. Jadi mulai sekarang tuh lo harus belajar, bukan cuma lo, gue juga, ini gue ngomong untuk diri gue juga gitu, bukan cuma gue ngomong untuk diri lo, gue juga pasti banyak kurangnya sama. Jadi belajar untuk nggak ikut campur urusan orang kayak gitu aja, selesai sih, itu aja sih yang gue minta dari lo gitu. Jadi mulai sekarang stop, ini terakhir kalinya gue ngomong sama lo, pertama dan terakhir kalinya gue ngomong sama lo, urusan gue, Salim, suami gue, itu biar jadi urusan kami bertiga. Lu sama Mas Wandi, even siapa-siapa yang di sini, Dodi, Kak Samsul, Kak Mas Toro, Kak siapakah, itu juga nggak berhak untuk ikut campur, gitu. Karena yang tahu kejadiannya kayak gimana cuma kami bertiga, gitu. Ngerti nggak? Maksud gue, itu aja yang gue minta dari lo. Kita dikenal baik, awal baik, apa segala macam baik, jangan sampai jadi musuh gitu, jadi permusuhan, nggak negur sapa, nggak apa, jangan sampai kayak gitulah, gitu. Maksud gue tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah stop, nggak usah diperpanjang, selesai urusan gue, suami gue, Salim mau balikin duit gue yang 50 juta apa segala macem, biar itu jadi urusan kami bertiga. Kalau lo tahu apa-apa, cukup lo sendiri sama Mas Wandi aja yang tahu, udah. Nggak perlu ngomong ke orang ini, nggak perlu ngomong ke Mas Wandi, nggak perlu ngomong, nggak perlu. Ya makanya Gue udah. gak ngomong ke orang lain, cuma ke Mas Wali doang. Iya makanya udah. Gue tuh yang Cuma bikin. Mas Walinya tuh kenapa harus nanya ke Salimnya? Nah, itu yang bikin gue gedek sampai di tempat kerja loh dipanggilnya Makanya, gitu. dia Itu yang kan, bikin gue dia kan emosi nanya kemarin kan, dia tuh. ngomong apa aja. Ya, Itu aja. terus aku minta tuh ke kalian ngomong sama, ngapain ngomong sama Salimnya? Gak perlu kamu tanya ke Salimnya. Karena Salimnya juga udah ngomong sama Angelnya. Udah ngomong sama suamiku juga. Kan lo lihat sendiri, lo ada di sini kan, video call Dia sama ngomong, suamiku tapi tuh. kesian kalau dia cuma gajinya 1.500, ntar Angel potongnya 1.000 katanya. Terus Ya kan dia di ya, sini emang tujuannya kayak begitu. terus aku bilang ya udahlah, udah resiko dia kan, dia awalnya mau tinggal di Kilang tapi kan nggak jadi. Tadi ya masalah kilang nggak jadi itu lagi diurus. Nisa baru ngomong sama Pak Sugi tadi tuh. Mereka tuh tinggal di kilang nanti berdua tuh. Udah baru diurus. Pak Sugi kan ngomong penuh itu mau diurus, mau dipindah ke atas. Gitu loh. Makanya kemarin dia nggak bisa pindah tinggal di sana tuh. Nisa tadi baru ngomong sama Pak Sugi hari ini tadi tuh. Masalah berdua itu mau tinggal nggak bisa itu. Siapa berdua? Itu si Salim. Vicky sama Salim kan mau tinggal di kilang itu berdua. Terus dibilangnya penuh. Siapa? Vicky ponakan Mas Samsul yang baru tuh. Oh, lebih Vicky. Ya, mau tinggal di kilang. Cuman bilangnya Dia tuh penuh. tinggal di Kilang Iya, berdua. sama Salim. Iya. Cuman kan dibilang penuh kan. Makanya aku ngomong sama Nisa, Kak, emang di atas penuh. Soalnya si Salim sama si Vicky mau Sebenarnya tinggal. bukan penuh, Beb. Orang Bangla kan mau ditempatkan di atas. Emang udah pasti orang Bangla datang. Nisa lo baru tadi ngomong. Aku tuh nggak mau ngomong, sebenarnya aku tahu sebenarnya yang terjadi di office gimana. Cuma aku nggak mau ngomong sama orang lain karena Nggak itu bukan tahu. hakku gitu loh. Yang tahu kan yang tahu kan mereka gitu. Aku pun juga sebenarnya tahu, cuman aku nggak ngomong karena itu bukan hakku untuk ngomong gitu, bukan kerjaanku juga gitu. Soalnya Jadi mulai waktu itu sekarang ini aku ngomong sama kamu ini, aku ngomong baik-baik sama kamu. Kita kenal baik-baik
ya kan? Aku nggak mau sampai kita satu bilik nggak ada ngomong, nggak ada negur apa segala macem. Namanya kita orang muslim, kamu tau lah, walaupun aku sendiri orang bejat, tapi orang muslim tahu lah namanya kalau memutuskan silaturahmi kayak gimana gitu kan. Gue ini pertama dan terakhir gue ngomong sama lo. Urusan gue, suami gue, Salim, masalah Salim mau balikin duit gue yang 50 juta itu, biar jadi urusan kami bertiga. Udah, itu aja gue minta. Lo nggak usah ikut campur. Kalau misalkan Salim nanya bla 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 bla, kalau misalkan lo ngomong tadi sama gue, ya kan Salimnya nanya duluan gini gini gini. Ya udah lo tinggal bilang nggak tahu. Angel nggak pernah cerita kok, selesai. Dengan lo ngomong kayak gitu selesai, itu udah menutup jalan untuk nggak menggosip menyebar kemana-mana gitu, ngerti maksud gue, melebar maksud gue. Dengan lo tutup nggak tahu, Angel nggak pernah cerita kok, selesai. Lo tutup jalan itu udah untuk nggak melebar kemana-mana itu, gitu loh maksud gue. Itu aja gue minta dari lo, gitu, selesai. Ngerti nggak maksud gue? Udah itu aja. Ini gue bukan ngomong sama lo juga, gue ngomong sama diri gue juga sendiri gitu. Sama. Gitu juga sih concern sama gue, bilangin sama Angel yang kalau nanti misalnya Angel emang mau gabung dengan mereka nih, Dodi, Mas Toro, terus si siapa? Vicky, Salim, bagi tau lah. Soalnya kan awal datang kan kamu sama aku Mas, sama Indra juga kan. Jadi kalau misalnya mau masak, mau apa bareng sama mereka ya bilang lah gitu. Aku nggak masak sama mereka loh, aku masak beli sendiri loh. Cuman Mas Toro bilang, ini aku ada bahan ini, masakin dong. Aku ada bahan ini, masakin dong. Aku nggak masak sama mereka loh. Aku sendiri dia beli bahan sendiri, aku ini sendiri. Ya mungkin maksudnya dia tuh kayak apa bilang aja Mas, aku sama mereka gitu. Nggak ada aku sama mereka. Aku soalnya kemarin kata dia kamu udah masak banyak, dia nggak makan. Terus aku bilang ya udahlah nggak usah diperpanjang. Aku nggak pernah masak sama mereka loh. Soalnya ya udah aku bilang kalau memang dia nggak mau ya udah nggak usah dipaksa, aku bilang gitu. Yang penting kan aku udah pernah ngomong sama dia Angel, kalau misalnya kamu nggak mau bawa bekal, aku bawa masak nasinya sedikit, aku bilang gitu. Kalau bawa apa dari Mas Toro aku nggak masakin buat kamu, aku bilang. Aku nggak tanya sama Mas Toro, ada aku patungan nggak ada, mereka kan patungan 100 kan, aku nggak ada patungan karena aku masak sendiri. Cuman kalau misalkan mereka masak itu mereka, Jel aku ada bahan ini tolong masakin. Ya udah aku masakin. Terus kita makan bareng itu aja, bukan gue makan sama apa patungan sama mereka. Enggak, gue sendiri beli bahan-bahan gue sendiri. Semalam gue beli cabai apa gue titip itu sendiri. Enggak pernah gue ini sama mereka. Aku bilang ya udahlah nggak apa-apa kok, orang sini semua sama-sama, aku bilang gitu. Ya cuma kan kayaknya dia gimana sama kita, katanya. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang ya udahlah, aku pun nggak minta dia balikin semua, enggak, aku bilang kalau memang kita juga ikhlas kan bantu dia, aku bilang ya udah selesai, aku bilang gitu. Nggak mau aku yang Angel harus sama kita, enggak, terserah dia mau sama siapa, yang penting kan intinya aku sama kamu kan udah bantu dia dari awal, aku nggak minta nggak usah minta yang lebih beratnya, seenggaknya kita udah bantu dia aja udah. Iya emang lo bantu gue, tapi ya jangan sampai lo ngomong gini terus lo ini gitu, jangan gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Gue baca lo chattingan lo sama Nisa juga, jangan sampai bilang ke Agus, ya gue baca ada lo ngomong sama Nisa kayak gitu kan. Apa? Ada lo chat Nisa ngomong jangan sampai Agus tahu ya, lo ngomong apa itu? Ada, gue baca kok. Jangan sampai kayak gitu loh Beb, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kalau misalnya lo ada apa kan, ya udah kan gue di sini, lo ngomong sama gue, Beb, gue nggak suka lo gini selesai. Kayak gini nih sekarang gue ngomong sama lo, gue ajak lo ngobrol, gue nggak suka Beb lo gini kayak gitu lo maksud gue. Jangan istilahnya lo ngomong ke ini bla 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 bla, ngomong ke ini bla 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 bla. Ada yang mungkin dikurangin, ada yang mungkin dilebihin, gue nggak tahu gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Ya menurut lo. Ya emang gue ngomong sesuai dengan yang ini aja. Jadi yang lo bilang ke Salim itu kalau lebihin nggak? Lo pikir? Enggak. Jadi lo bilang si suaminya Angel tuh malas kerja. Lo dari mana dia tahu malas kerja? Bosling aja muji dia bagus kerjanya. Sampai dia nggak boleh balik. Bosling sendiri tanya Kak, harus tanya Nisa, kenapa si Indra nggak boleh balik karena bagus kerjanya? Lo bilang malas kerja, bukan karena malas kerja. Dia di sini tuh karena kemarin kebongkar masalah gue sama Salim itu, dia malas di sini tuh bukan karena dia malas kerja. Kalau malas kerja, Beb, nggak mungkin dia jam 12 siang berangkat sendiri, pulang sendiri panas-panasan. Jadi kalau misalkan lo ngomong istilahnya tuh, lo pikir dulu gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Lo udah dewasa lo, Beb, bukan anak kecil lagi. Masa iya gue harus ngarahin? Gitu maksud gue. Jangan mudah untuk istilahnya nunjuk ke orang ini gini gitu.
Tangan lo yang tunjuk ke sana, ini tiga jari ini nunjuk ke diri lo sendiri lo. Itu maksud gue. Udah selesai sampai situ aja yang gue mau ngomong. Gue nggak mau lagi denger istilahnya nanti Salim ada cerita lagi, isi itu ngomong gini-gini, si itu. Gue nggak mau lagi ya, ini terakhir dan pertama dan terakhir gue ngomong sama lo. Stop ikut campur urusan gue, Salim, suami gue. Satu. Terus gue kasih ini juga sama lo. Lo terima syukur, enggak juga terserah. Bukan cuman gue. Stop ikut campur urusan orang. Udah itu aja sih gue. Belajar untuk ngurusin diri sendiri aja. Udah selesai. Itu aja. Udah itu cukup sampai situ aja gue ngomong. Gue nggak mau panjang lebar lagi. Nggak mau panjang lagi, selesai. Dah. Itu aja yang gue ngomong sama lo. Masalah nanti Mas Wandi apa, kalau misalnya lo ngomong sama Mas Wandi, lo sampaikan sama Mas Wandi. Kalau enggak biar nanti gue yang ngomong sendiri. Itu aja.